Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Bali Halim, guru SMK Negeri 3 Jakarta. Nah, lokasi saya sekarang berada di laboratorium pemasaran. Namun, saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya masuk pada tingkat 11 di kelas pemasaran, khususnya pada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, pembelajaran yang saya lakukan adalah menggunakan PBL, yaitu pembelajaran berbasis pada masalah. Nah, pada pembelajaran PBL ini, ada beberapa sintak yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, kita mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang berikutnya adalah membimbing dan menyelidiki individu maupun kelompok. Kemudian mereka akan mengembangkan dan menjadikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Dan terakhir adalah kita melakukan analisa dan mengevaluasi proses pembelajaran tersebut. Kita lihat bagaimana aktivitas belajar di kelas. Let's go! Ya, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Hari ini kan kita melanjutkan yang kemarin waktu hari Selasa lalu. Kamu kan udah maju untuk konsultasi mengenai produk yang akan kamu buat nanti. Nah, hari ini kamu bikin rancangannya dalam bentuk digital, ya. Rancangan ini bisa kamu gunakan beberapa aplikasi seperti misalnya Canva, kemudian ada PowerPoint, kemudian nanti ada dalam bentuk namanya Whimsical kalau nggak salah ya, namanya itu whimsical.com. Jadi whimsical.com itu adalah aplikasi yang ada di Chrome untuk bikin peta konsep. Nah, kamu bisa buat itu dalam bentuk PowerPoint, Canva, atau mungkin Whimsical, gitu ya. Jadi hari ini boleh pilih salah satu, tapi nanti kita acak aja ya, siapa yang Whimsical, siapa yang pakai Canva, siapa yang pakai PowerPoint, gitu. Jadi semua penilaian itu sama. Tinggal nanti kamu tergantung bikinnya gimana, ya. Ini saya contohin. Pada pertemuan sebelumnya, para siswa saya sajikan sebuah film tentang wirausaha yang mana mengisahkan tentang seorang anak muda di Thailand yang dia berusaha untuk memulai bisnis, mulai dari video game, kemudian menjual kacang, sampai yang terakhir adalah dia sukses sebagai pengusaha rumput laut. Ya, mungkin produknya sudah sampai ke Indonesia, yaitu rumput laut kering yang bisa kita jumpai di minimarket, ya. Ini menjadi satu kunci masalah bagi mereka, bagaimana seorang wirausaha ini berjuang mulai dari ide, merencanakan sesuatu, kemudian memulai aksi, dan ternyata dalam aksinya itu terdapat beberapa masalah, dan inilah yang menjadi bahan diskusi bagi anak-anak dari hasil film yang sudah saya tayangkan pada pertemuan yang lalu. Dan kali ini mereka akan membuat satu produk, merancang satu ide bisnis, mulai mengkonsepnya, ya, mulai bertukar pikiran dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya. Kira-kira ide bisnis apa yang cocok untuk mereka lakukan, untuk mereka kerjakan, yang nantinya itu akan berhasil. Mereka akan presentasi dari tiap-tiap kelompok tersebut. Pertemuan tersebut, para siswa secara berkelompok melakukan diskusi untuk mencari suatu ide bisnis. Mereka saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat,
untuk menyamakan satu persepsi yang sama sehingga muncullah satu produk yang akan mereka lakukan untuk berjualan. Ya, jadi mereka akan mencoba membuat satu ide bisnis secara berkelompok. Nah, ide bisnis inilah nanti dituangkan dalam bentuk aplikasi atau digital dengan memanfaatkan TIK. Jadi diskusi tersebut mereka rangkum, mereka kumpulkan, kemudian mereka sajikan dalam bentuk bisa berupa PowerPoint, bisa menggunakan Canva, atau bisa berupa peta konsep dengan menggunakan Wimscale. Jadi masing-masing kelompok itu mencoba beberapa aplikasi sehingga mereka bisa membandingkan aplikasi mana yang menarik kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Ini menjadi memperkaya mereka dalam hal pemanfaatan teknologi, terutama aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak digunakan dalam segala bidang. Untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran di kelas saya juga menggunakan yang namanya Google Classroom. Google Classroom ini juga memudahkan saya dalam rangka penilaian portofolio, sehingga tugas anak-anak dan juga kehadiran anak-anak baik secara online maupun offline, daring maupun luring, juga terpantau menggunakan Google Classroom ini. Jadi juga saya menggunakan Google Classroom untuk menunjang LMS dalam kegiatan pembelajaran. Setelah mereka melakukan diskusi, bertukar pikiran, kemudian ide itu dituangkan dalam bentuk digital sesuai dengan aplikasi yang mereka pilih tadi, maka langkah berikutnya adalah dengan menyajikan hasil atau mereka melakukan presentasi. Tentu presentasi ini memberikan sebuah penilaian bagi tiap-tiap kelompok dan juga saling bertanya dan diskusi mengenai produk apa yang akan mereka kembangkan nantinya. Ya, jadi ini jadi satu kesatuan pembelajaran yang menarik bagi mereka. Deskripsinya adalah menu pertama kita membuat Oreo cheesecake. Oreo cheesecake adalah kue yang biasanya dimakan sebagai hidangan penutup. Cheesecake Wabarakatuh. Sini kita akan menjelaskan konsep Choco Bun Rose. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama Karisa, yang kedua Nova, yang ketiga Habil, yang keempat Petra, yang kelima ada Dimas. Jack, Cimin, dan Esti atau ST. Jadi di sini deskripsi Jasuke, kita menjual Jasuke atau jagung keju karena tidak membutuhkan biaya banyak, modal banyak. Nah, setelah mereka melakukan presentasi, yang berikutnya adalah sebagai penilaian pengetahuan, saya juga menguji mereka dengan asesmen berupa aplikasi Quizzes, yang mana aplikasi ini sudah familiar mereka kerjakan atau melakukan Quizzes. Baik, itulah pembelajaran berbasis pada masalah atau PBL dengan menggunakan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.